الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada hari ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik itu berupa nikmat kesehatan dan kesempatan, dan terlebih nikmat iman dan takwa. Mudah-mudahan dengan segala nikmat yang masih dicurahkan kepada kita, kita bisa pergunakan untuk memperbaiki kualitas diri, memperbaiki kualitas iman dan takwa kita, menuju persiapan kita kehidupan di negeri akhirat. Salawat berserta salam kita hadiahkan padanya buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk kepada umat yang setia, umat yang selalu mengamalkan segala sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada hari yang berbahagia ini, yaitu bekal menuju negeri akhirat. Hari akhirat adalah hari setelah kematian yang wajib diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari itulah hari pembalasan semua amal perbuatan manusia, hari perhitungan yang sempurna, dan hari ditampakkannya semua perbuatan yang tersembunyi sewaktu di dunia. Juga pada hari itu, orang-orang yang melampaui batas akan berkata penuh penyesalan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Maka hendaknya setiap muslim yang mementingkan keselamatan dirinya benar-benar memberikan perhatian besar dalam mempersiapkan diri dan mengumpulkan bekal untuk menghadapi hari yang kekal abadi ini. Karena pada hakikatnya hari inilah masa depan bagi manusia yang sesungguhnya. Kedatangan hari tersebut sangat cepat, seiring dengan cepat berlalunya usia manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Qatadah rahimahullah berkata, senantiasa Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala mendekatkan hari kiamat sampai-sampai Dia menjadikannya seperti besok. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang telah mengingatkan hal ini dari ucapannya yang terkenal, hisablah, introspeksilah dirimu saat ini sebelum kamu dihisab. Timbanglah dirimu saat ini sebelum kamu perbuatanmu ditimbang pada hari kiamat. Karena sesungguhnya akan mudah bagimu menghadapi hari kiamat jika kamu mengintrospeksi dirimu saat ini. Dan hiasilah dirimu dengan amal soleh untuk menghadapi hari yang besar ketika manusia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu
kamu akan dihadapkan kepada Allah. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi baginya. Saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hakikatnya kita saat ini sedang melakukan perjalanan mengarungi hidup di dunia akan menuju negeri akhirat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya hidup ini hanyalah selintas saja, seperti seseorang yang berjalan kemudian berteduh di pohon yang rindang kemudian berjalan lagi. Dan seyogianya jika kita seorang pengembara yang sedang melakukan perjalanan yang panjang, bekal apakah yang kita bawa untuk kehidupan hari ini di dunia, terlebih lagi hari esok di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jemaah Jumat rahimakumullah. Setelah perjalanan dunia akan ada perjalanan jauh, perjalanan ke negeri akhirat. Perjalanan yang diawali dengan kematian dan diikuti dengan alam barzakh, kemudian akan dibangkitkan di yaumil mahsyar. Setiap manusia akan dihisab dan diminta pertanggungjawaban atas sekecil apapun perbuatan baik buruknya. Oleh karena itu, sebelum kematian menghampiri kita, ketika nikmat hidup masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai bekal kita menuju negeri akhirat nanti. Hal yang pertama yaitu mengendalikan hawa nafsu. Ibnu Rajab mengatakan bahwa seluruh kemaksiatan bermula dari mendahulukan hawa nafsu daripada kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati orang-orang musyrik dengan mengikuti hawa nafsu di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Sesungguhnya hal ini muncul dari mendahulukan hawa nafsu daripada syariat. Karena itulah maka orang-orangnya disebut dengan ahlul ahwa. Hawa nafsu yang tidak terkendali bisa membuat manusia menjadi buta matanya, tuli telinganya, dan tumpul akalnya, tidak bisa berpikir ke jalan yang benar. Karena hawa nafsunya sudah menjadi ilah atau Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'amaratun bis-su'i illa man rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara-saudara sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Tanpa kendali agama, manusia akan lepas kendali dalam memenuhi kebutuhan hawa nafsunya. Karena akal yang seharusnya berfungsi mengendalikan hawa nafsu, namun pada prakteknya malah dikendalikan hawa nafsu. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia seperti ini tidak ubahnya binatang ternak, bahkan jauh lebih rendah daripada binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun hal yang kedua sebagai bekal kita menuju akhirat, yaitu lihatlah di bawahmu masalah harta dan dunia. Rasulullah SAW memerintahkan kita
agar melihat orang yang berada di bawah kita dalam masalah kehidupan dunia dan mata pencaharian. Tujuan dari hal itu agar kita tetap mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian patut agar lebih kalian meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim melihat kepada orang yang di atas, maksudnya jangan melihat kepada orang kaya, banyak harta, kedudukan, jabatan, gaji yang tinggi, kendaraan yang mewah, rumah mewah dan lainnya. Dalam kehidupan dunia terkadang kita melihat kepada orang-orang yang berada di atas kita. Hal ini merupakan kesalahan yang fatal. Dalam masalah tempat tinggal misalnya, terkadang seseorang hidup bersama keluarganya dengan mengontrak rumah, maka dengan keadaannya ini hendaknya ia bersyukur karena masih ada orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan tidur beratapkan langit. Begitupun dalam masalah penghasilan, terkadang seseorang hanya mendapatkan nafkah yang hanya cukup untuk makan hari yang sedang dijalaninya saja. Maka dalam keadaan ini pun ia harus tetap bersyukur karena masih ada orang-orang yang tidak memiliki penghasilan dan ada orang yang hanya hidup dari mengantungkan harapan kepada orang lain. Saudara-saudara jemaah Jumat rahimakumullah, adapun hal yang ketiga sebagai bekal kita menuju negeri akhirat, yaitu jangan menunda-nunda taubat. Bersegera bertaubat hanya dilakukan oleh mereka yang berakal sehat. Orang-orang yang menunda taubat ibaratkan seseorang yang ingin mencabut pohon yang mengganggu, namun karena merasa sulit mencabutnya, ia menundanya hingga esok atau lusa atau minggu depan, atau tanpa ia sadari bahwa semakin hari pohon itu makin menghujam di tanah, sedangkan ia semakin tua dan lemah. Jangan menunda-nunda taubat karena mengandalkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini ibarat seseorang laki-laki yang menghabiskan seluruh hartanya dengan sia-sia dan meninggalkan keluarganya dalam kefakiran. Lalu ia mengharapkan harta karun datang kepadanya tanpa bekerja. Mengapa kita dapat berpikir logis dalam masalah keduniaan, namun tidak demikian dalam urusan akhirat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'un lail hatta tattali'a syamsu min maghribiha." Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat keburukan di siang hari bertaubat, dan membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat keburukan di malam hari bertaubat. Ini akan terus berlaku hingga matahari terbit dari arah barat. Saudara-saudara sidang jemaah Jumat rahimakumullah, adapun hal yang keempat yang dapat kita lakukan sebagai persiapan kita menuju negeri akhirat, yaitu banyak bersedekah. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk senantiasa berada di jalan ketaatan kepadanya. Salah satu ketaatan kepadanya adalah menginfakkan atau mensedekahkan sebagian dari harta yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Dan belanjakanlah atau infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh." Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kita seringkali merasa bahwa harta kita akan habis ketika kita sedekahkan. Padahal Allah telah berjanji bahwa siapapun yang bersedekah di jalan Allah, maka ia tidak akan pernah merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatum min mal." Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Selain itu Allah juga telah berfirman, "Man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya dan baginya pahala yang mulia. Saudara-saudara jemaah Jumat rahimakumullah, akhirnya perjalanan manusia akan sampai kepada ujungnya. Surga yang penuh kenikmatan atau neraka yang penuh dengan siksaan yang pedih. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sempurna bagi manusia sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man tagha wa atara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-Nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.